Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan yang selalu memberikan informasi terupdate dan terpercaya seputar dunia pendidikan. Bapak Ibu, pada hari ini 23 Maret 2025 adalah merupakan validasi tahap keempat. Nah, kali ini Edukasi akan memberikan informasi yaitu seputar bahwa tidak semua tervalidasi di info GTK Bapak Ibu, yang mana pada hari ini merupakan hasil dari validasi tahap keempat, yaitu tanggal 23 Maret 2025. Mari kita simak videonya, namun sebelumnya kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Yang mana Bapak Ibu, bahwa tanggal 23 Maret 2025 ini merupakan validasi tahap keempat. Namun di sini Edukasi akan memberikan bocoran, yaitu besar persentasinya, yaitu hasil dari validasi tahap keempat. Ternyata hasil dari validasi tahap keempat ini masih banyak, yaitu di info GTK Bapak Ibu, yaitu tidak berubah, ya, atau masih start di kode 02, 13, 16, gitu ya, 7, seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa berubah ke 08. Alhasil, berarti jika Bapak Ibu tidak berubah di info GTK, di periode pertama ini Bapak Ibu tidak bisa, yaitu masuk dalam kategori hasil validasi tahap keempat, berarti Bapak Ibu akan masuk periode kedua, yaitu periode setelah Lebaran. Oke ya, supaya lebih jelasnya, mari kita simak videonya dengan seksama. Nanti di sini ya, kami tim edukasi akan memberikan layanan konsultasi. Silakan komentar ya yang positif, insya Allah kami akan memberikan jawaban yang sesuai apa dengan pertanyaan Bapak Ibu. Oke ya, langsung saja kita lihat, yaitu hasil validasi tahap keempat tanggal 23 Maret 2025. 100% no. Mari kita simak. Baik Bapak Ibu. Oke. Ini merupakan yaitu tabel ya, hasil validasi tahap keempat hari Minggu 23 Maret 2025. Di sini ada beberapa ya, ada dua pokok bahasan, yaitu pertama hasil validasi tugas tambahan utama, dan yang kedua yaitu hasil validasi tugas lain ekuivalensi. Ya, sekarang kita lihat yaitu hasil validasi per hari ini, yaitu 23 Maret 2024. Ya, perhatikan di sini yang pertama yaitu hasil validasi ya tugas tambahan utama. Ada berapa? Yaitu ada 6. Yaitu yang pertama yaitu wakil kepala sekolah. Ini wakil kepala sekolah ini ya, bisa kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana, seperti itu Bapak Ibu ya. Namun untuk periode sekarang, untuk semester sekarang, ini belum berlaku yaitu peraturan baru Bapak Ibu ya. Semester ke depan baru berlaku peraturan baru, yang mana semua wakil, jenjang SMP 3 wakil, dan jenjang SMA, SMK itu 4 wakil bisa diakui, dengan catatan sekolah Bapak Ibu memiliki minimal 3 rombel valid. Ingat sekali lagi, memiliki minimal 3 rombel valid. Itu untuk semester depan. Namun kalau untuk semester ini tidak berlaku Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu wakil kepala sekolah, yang kedua yaitu kepala labor, yang ketiga kepala perpustakaan, yang keempat kepala bengkel, yang kelima kepala program keahlian, dan yang keenam kepala unit produksi. Artinya ada 6 hasil validasi tugas tambahan utama. Kita lihat Bapak Ibu, kita bandingkan yaitu tahap ketiga ya, tahap ketiga yang kemarin dengan tahap yang keempat. Di sini langsung tabelnya langsung kami berikan, yaitu yang mana wakil kepala sekolah pada tahap ketiga kemarin, kita kasih tanda dulu Bapak Ibu ya. Oke. Pada tahap ketiga kemarin yaitu total yang divalidasi itu yaitu 86,053 atau 86.053 ya, orang seperti itu ya, atau wakil. Dari total sekian 86, sekian tadi, yang valid itu hanya 56,012 atau 56.012 wakil. Itu yang valid. Yang tidak valid yaitu
30.041 wakil. Artinya persentase valid pada tahap ketiga kemarin untuk wakil adalah hanya yaitu 65% Bapak Ibu. Ya, berarti untuk wakil kepala sekolah pada tahap ketiga hasil validasi persentasenya yaitu mencapai 65%. Itu untuk tahap ketiga. Selanjutnya untuk wakil masih tetap yaitu kita cek validasi tahap yang keempat sekarang Bapak Ibu ya. Yang tahap keempat ini, ya tahap keempat ini total yang divalidasi itu 85.857 wakil ya atau 85.857. Sedangkan yang valid itu 73.670. Itu yang valid. Yang tidak valid 12.187 wakil. Artinya untuk persentase validasi yang valid yaitu 86%. Nah, untuk wakil saja Bapak Ibu pada validasi tahap keempat ini itu hanya mencapai 86%. Artinya ada 14% ya 14% tidak bisa tervalidasi pada periode sekarang atau tidak bisa tervalidasi pada tahap keempat. Apa sebabnya? Nah, oke ya, apa sebabnya? Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Sebabnya apa gitu seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk kepala laboratorium. Ya, kepala laboratorium pada tahap ketiga kemarin totalnya itu semua yang divalidasi 43.427. Sedangkan yang valid itu 25.919. Yang tidak valid 17.508. Artinya pada tahap ketiga kemarin yang valid itu mencapai 69%. Oke ya. Tuh. Sedangkan untuk kepala labor ini ya, pada tahap keempat total yang divalidasi itu adalah 40.633 itu total yang divalidasi. Namun dari total tersebut yang valid 34.426. Yang tidak valid 6.207. Artinya persentase validasinya yaitu 85%. Berarti masih ada 15% yang tidak bisa divalidasi pada tahap keempat ini Bapak Ibu. Untuk kepala labor. Oke ya, nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya yang ketiga yaitu kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan pada tahap ketiga kemarin ini total yang divalidasi itu 53.144. Yang valid 29.234. Yang tidak valid ada 23,91 atau 2.391. Artinya hanya mencapai 55%. Itu pada tahap ketiga kemarin Bapak Ibu ya. Oke. Sedangkan masih kepala perpustakaan untuk pada tahap keempat ini hasil validasinya yang divalidasi totalnya yaitu 51.757 kepala perpustakaan yang valid yaitu 38.991, yang tidak valid 12.766. Berarti persentasenya untuk tahap keempat ini yaitu 75%. Oke ya. Lanjut sekarang kepala bengkel. Ini kepala bengkel ini untuk SMK Bapak Ibu ya. Oke. Untuk kepala bengkel total yang divalidasi tahap ketiga kemarin yaitu 9.441. Yang valid 6.718. Yang tidak valid ada 2.723. Berarti persentasenya 71%. Itu untuk yaitu tahap 3. Nah, pada tahap keempat ini yaitu yang divalidasi itu ada 9.517. Yang valid 8.059. Yang tidak valid ada 1.458. Total persentasi dari validasi tersebut yaitu 85%. Oke ya. Lanjut di sini kepala program keahlian yang kelima. Kita cek, kita bandingkan dengan pada tahap ketiga kemarin.
Tahap ketiga, kepala program keahlian yang divalidasi totalnya itu 2.427. Ya. Sedangkan yang valid itu 15.239. Ya. 24.000 maksudnya seperti itu. Lanjut, yang tidak valid di sini ada 9.031. Berarti persentasenya 63%. Oke ya. Lanjut untuk tahap keempat sekarang Bapak Ibu, kita fokus ke tahap keempat karena tahap ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Ada di sini totalnya yaitu 23.000 ya, atau 23,164, yang valid 20,002, dan yang tidak valid ada 4,162. Berarti persentasenya yaitu 83%. Oke ya. Lanjut untuk kepala unit produksi. Kepala unit produksi pada tahap ketiga kemarin itu yaitu totalnya 2,276 atau 2.276, dan yang valid 1.434, yang tidak valid 842, total persentasenya 63%. Untuk kepala unit produksi pada periode 4 ini, ya tetap keempat, total yang divalidasi yaitu 2.272, yang valid 1.796, ya, yang tidak valid 476, persentasenya 79%. Nah, sekarang kita bahas. Gitu. Ternyata masih banyak rekan-rekan dari wakil kepala sekolah, kepala labar, kepala perpustakaan, kepala bengkel, kepala program keahlian, kepala unit produksi, masih banyak yang belum bisa divalidasi tahap keempat. Apa salah satu? Ya, apa salah satunya? Salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tahun terbit SK. Kita perhatikan ini SK-nya di Bapak ini ya. Berarti kita perhatikan di sini yaitu SK-nya. Berarti di sini kita buat tahun terbit SK. Nah, pada tahun terbit SK ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya, ini banyak kejadian ini. Kita tandai di sini dulu terlebih dahulu. Tar dulu Bapak Ibu. Oke. Tahun terbit SK di sini Bapak Ibu itu, ya, tahun terbit SK. SK apa? SK wakil, kepala labor, kepala perpustakaan, kepala bengkel, kepala program keahlian, kepala unit produksi. Nah, tahun terbit SK di sini yaitu rata-rata rekan-rekan ini yaitu bukan per tahun. Ya, sekarang tahun 2025, ya. Banyak yang terjadi tahun terbit SK itu yang di-upload di info GTK, di Dapodik itu yaitu lebih dari setahun. Misal ini 2025. SK Bapak Ibu itu 2020, 2019, 2021, 2022, ya 2023 seperti itu. Itu kalau SK seperti itu maka tidak bisa terbaca Bapak Ibu, tidak berlaku Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui SK ini, ya, SK tugas tambahan utama ini itu per tahun wajib diupdate Bapak Ibu. Artinya SK itu per tahun. Jadi di sini ada Bapak Ibu minimal yaitu 1 Januari Bapak Ibu, 1 Januari 2025. Di sini minimal Bapak Ibu ya. Di sini minimal SK Bapak Ibu itu adalah 1 Januari ya 2025. Artinya per Januari Bapak Ibu, minimal 1 Januari itu minimal Bapak Ibu ya. Jadi kalau SK Bapak Ibu itu seandainya lebih dari Januari, artinya gini, Januari minimal 1 Januari 2024, maksudnya seperti itu. Ya, 2024. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu SK-nya Januari 2004 atau tanggal berapapun yang penting Januari 2024 atau Februari 2024 itu pasti akan divalidasi. Ya, itu yang pertama permasalahan. Yang kedua,
Jika Bapak Ibu sudah mengubah ini, ya mengubah dari tahun sebelumnya ke tahun 2024 atau ke 2025, di sini boleh Bapak Ibu ya 1 Januari 2025 atau 6 Januari 2025 itu boleh Bapak Ibu, boleh. Yang penting itu minimal 1 Januari 2024 Bapak Ibu. Artinya rentang dari Januari ke Januari 2025 gitu Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengubah, kemungkinan yang kedua itu apa? Yang kemudian itu double Bapak Ibu. Double seperti apa? Artinya gini, setelah mengupload ya atau mengupload SK wakil atau kepala yang lain ini, uploadan pertama ini tidak dihapus Bapak Ibu. Ingat, tidak dihapus. Ya. Sehingga terjadilah ganda. Gitu loh. Tidak dihapus sehingga terjadilah ganda SK ganda seperti itu. Yang pertama yaitu mungkin di tahun 2020 atau 2000 berapa gitu. Yang penting sebelum tahun 2024. Yang kedua Bapak Ibu upload kembali yaitu 2024 atau 2025. Nah, seperti itu. Nah, apabila terjadi seperti ini maka nanti akan terjadi namanya kelebihan wakil. Karena untuk sesi ini, untuk periode ini itu 1 sampai 9 rombel itu hanya bisa 1. 10 sampai sekian itu baru 2 Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ini sama semua Bapak Ibu, sama semua dari wakil kepala sekolah sampai kepala unit produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata teman ini mengubah itu yaitu per 10 Maret kemarin. 10 Maret 2025 Bapak Ibu. Ya. Jika Bapak Ibu mengubah di tanggal 10 Maret 2025, maka itu belum tervalidasi Bapak Ibu. Oke ya. Artinya belum tervalidasi. Nah, itulah sebab akibat mengapa masih banyak. Di sini aja kekurangannya berapa di Bapak Ibu? Ini 65%. Berarti ada berapa? Ada 35% di sini. 35% lagi yang tidak bisa divalidasi. Ya, itu pada tahap 3. Pada tahap keempat, itu di sini ada sekitar 14%. Lumayan lah ya, ada kenaikan seperti itu. Namun 14% Bapak Ibu ini cukup banyak gitu. Ya, masih 12 ribuan tadi. Nah, sekarang kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Ya. Oke, ini untuk validasi tugas tambahan utama. Sekarang yang kedua, yaitu hasil validasi tugas lain ekuivalensi. Ya, kita besarkan dulu Bapak Ibu supaya mudah. Oke, di sini. Yang pertama, tugas lain ekuivalensi itu apa? Yaitu guru piket, pembina OSIS, penilaian kinerja, pembina ekstrakurikuler, ketua LPS P1 untuk SMK, pengurus organisasi, dan wali kelas. Ya, di sini dulu kita bahas. Di sini langsung kita lihat tahap 4 Bapak Ibu. Karena untuk jenis TTLE ini di tahap ketiga kemarin belum. Ya, belum bisa tervalidasi atau belum terbaca. Nah, di tahap 4 inilah baru keluar. Di sini yang pertama guru piket. Guru piket pada tahap keempat total yang divalidasi itu ada 103.825 guru piket. Yang valid itu hanya 26 Bapak Ibu. 26.697. Yang tidak valid 77.128. Artinya untuk hasil validasi guru piket tahap keempat ini hanya mencapai 26%. Sangat rendah sekali. Artinya banyak guru piket yang tidak bisa tervalidasi pada tahap keempat. Berarti kalau 26% ini berarti sekitar masih ada berapa? 74 ya, lebih kurang ya. 74 tidak tervalidasi. Jadi nanti Bapak Ibu cek di info GTK ya. Banyak Bapak Ibu yang memiliki tugas lain ekuivalensi sebagai guru piket itu 74%. 74% tidak tervalidasi. Oke ya. Berikutnya kedua pembina OSIS tahap keempat. Total pembina OSIS yang divalidasi 17.437 pembina OSIS, yang valid 12.633, yang tidak valid 4.804. Total yaitu 72%.
Ya, berarti ada 4.000-an orang lagi. Oke ya. Lanjut yang ketiga, pembina kinerja. Penilaian kinerja. Di sini 3.585, valid 1.622, tidak valid 1.963. Total 45%. Berikutnya yang keempat, pembina ekstrakurikuler. Nah, banyak pertanyaan seperti ini. Pembina ekstrakurikuler itu apa? Ya, pembina ekstrakurikuler, ya, pramuka sekarang masuk dalam kategori pembina ekstrakurikuler seperti itu. Nah, totalnya itu 48.379. Yang valid 10.803, yang tidak valid banyak. 37.576. Berarti total presentasinya hanya 22%, Bapak Ibu. Berarti di sini ada 78% tidak tervalidasi. Nah, banyak enggak itu? Ya, apa sih alasannya? Nanti kita bahas. Selanjutnya, yaitu Ketua LPSP 1 untuk SMK ini. Ya, nah, di sini totalnya 267, yang valid 255, yang tidak valid 12. Berarti ada 12 guru nanti di sini. Presentasinya 96%. Nah, yang bagus ini nih, pengurus organisasi. Ya. Totalnya 288, semua valid, ya. 288 tidak valid tidak ada, total presentasi 100%. Ini bagus dia. Berikutnya, di sini wali kelas. Nah, wali kelas perhatikan. Totalnya di sini adalah ada berapa ini? 2.413.186, yang valid 2.126.543, yang tidak valid yaitu 283,643. Berarti total yang divalid yaitu 88% untuk wali kelas. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Mengapa sih ya, ini untuk pembina ekstrakurikuler ya. Mengapa sih kok sangat rendah sekali yaitu 22% yang valid? Nah, ini Bapak Ibu. Artinya gini. Minimal di sekolah Bapak Ibu itu, kalau Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler itu minimal jumlah siswanya itu 20 Bapak Ibu. Berarti untuk di sini yaitu jumlah siswa minimal 20 siswa. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sebagai pembina ekstrakurikuler, maka di sini harus jelas Bapak Ibu, yaitu minimal siswa yang Bapak Ibu bimbing, bina itu harus 20 siswa. Artinya harus memiliki rombel sendiri gitu loh. Ya. Jika Bapak Ibu membina sebagai pembina ekstrakurikuler A, misal pembina A gitu. Namun jumlah siswanya itu tidak mencapai 20 siswa yang Bapak Ibu bina, maka tidak valid. Jadi harus minimal 20 siswa. Artinya yaitu harus memiliki rombel gitu. 20 siswa itu kan satu rombel ya minimal ya. Artinya Bapak Ibu itu sebagai pembina ekstrakurikuler itu harus minimal satu rombel gitu. Ya, atau 2 rombel itu lebih bagus gitu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya membina di bawah 20 siswa, 18, 19, 17 atau 10 gitu, itu tidak akan valid. Sampai kapanpun tidak akan valid Bapak Ibu. Oke ya? Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, ini rata-rata sama permasalahannya yaitu di SK Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan tanya dengan baik di kolom komentar. Insya Allah akan kami bantu untuk menjawab atau mencari solusinya untuk Bapak Ibu. Oke, jadi cukup jelas Bapak Ibu informasi yaitu hasil validasi tahap keempat ini pada hari Minggu 23 Maret 2024. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yaitu informasi yang terupdate. Namun silakan Bapak Ibu ya cek info GTK per hari ini yaitu 23 Maret 2024 apakah sudah berubah atau tidak. Apabila sudah berubah ya alhamdulillah. Namun apabila belum berubah, alhasil berarti ada kesalahan. Perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Dan berarti Bapak Ibu ini akan memasuki periode kedua yaitu setelah lebaran. Seperti itu ya. Oke. Namun sudah banyak teman-teman namun masih banyak teman-teman yang belum mengalami perubahan. Masih tetap di kode 13. Yaitu kode 13 ini ada yang masih menunggu rekening muncul, ada yang masih menunggu verifikasi bank. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Namun
sudah ada juga yang sudah berubah dari 13 ke 16 seperti itu. Oke ya. Semoga informasi bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, yaitu semoga secepatnya kita bisa valid dan bisa mencapai kode 08 sehingga hak kita bisa tersalurkan. Oke, semoga informasi ini yaitu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu ini sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.